bisa untuk berdiskusi. Kalau ada yang memang perlu diulang kembali, dikaji kembali, silakan untuk memberikan informasi atau konfirmasi ke saya. Baik. Kali ini materinya adalah akuntansi untuk desa wisata dan pengelolaan keuangan komunitas berbasis wisata. Saya ulangi ya, akuntansi untuk desa wisata dan pengelolaan keuangan komunitas berbasis wisata. Kali ini disampaikan materi yang menyangkut desa wisata dan pengelolaan keuangannya. Jadi desa wisata itu merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang berpusat pada masyarakat lokal. Dalam konsep ini, warga desa berperan langsung sebagai penggerak utama. Mereka terlibat dalam proses dari perencanaan, pengelolaan, hingga menikmati hasil ekonomi dan sosial dari kegiatan wisata di lingkungannya. Nah, disinilah peran akuntansi dibutuhkan, bukan hanya untuk mencatat transaksi keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa aliran dana dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat diawasi bersama oleh masyarakat. Nah, dengan penerapan sistem akuntansi yang sederhana namun teratur, desa wisata dapat tumbuh menjadi entitas yang lebih profesional, bisa dipercaya, dan berkelanjutan. Sehingga manfaat dari kegiatan pariwisata benar-benar kembali kepada masyarakat yang mengelolanya. Nah, izin bertanya, suara saya masih bisa diterima dengan jelas? Bisa, Bu. Masih. Saya lanjutkan terkait dengan pengelolaan keuangan untuk desa wisata ini ada beberapa konsep dasar. Nah, konsep dasar akuntansi untuk desa wisata itu berkaitan dengan karakteristik ya. Nah, akuntansi komunitas atau yang biasa disebut akuntansi desa wisata tidak hanya berfokus pada pencatatan laba ya, seperti halnya akuntansi bisnis komersional gitu. Jadi di sini tidak hanya fokus pada pencatatan laba. Ada hal-hal yang lain ya, yang lebih dari sekedar menghitung keuntungan. Kemudian akuntansi ini juga berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan mengelola berbagai aktivitas ekonomi, sosial, lingkungan yang saling berkaitan dalam ekosistem desa wisata. Untuk penerapannya, sistem akuntansi desa wisata ini mencatat berbagai transaksi ekonomi, mulai dari pendapatan homestay, kemudian penjualan hasil kerajinan, ataupun penjualan hasil produk lokal, kemudian penyediaan jasa wisata. Nah, ini ya, dalam penerapannya. Kemudian, yang menjadikannya unik sebenarnya adanya pencatatan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Ini unik ya, jadi untuk dikaji di penelitian itu bagus ya. Misalnya untuk pemeliharaan ya, biaya pemeliharaan fasilitas umum, kemudian kegiatan pelestarian budaya konservasi alam, serta program sosial masyarakat. Nah, uniknya itu ya ada beberapa aspek sosial dan lingkungan yang dilakukan pencatatan ketika kita mengelola akuntansinya. Tadi disampaikan seperti munculnya biaya untuk fasilitas pemeliharaan fasilitas umum, terus kegiatan pelestarian budaya, konservasi alam maupun program-program sosial masyarakat, itu uniknya. Kemudian akuntansi komunitas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi keuangan, tapi juga menjadi wujud nyata dari prinsip transparansi, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar untuk mengelola desa wisata. Tapi tetap ya, kita kembali lagi kayak
pengantar akuntansi dasar, kemudian sistem akuntansi gitu kita lakukan di sini ya. Keilmuannya itu tetap dijalankan, tapi kalau di lingkup pengelolaan keuangan wisata itu memang lebih sederhana. Jadi nanti melalui sistem akuntansi yang baik ini memastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan wisata memberikan manfaat langsung bagi warga dan mendukung keberlanjutan lingkungan wisata desa. Jadi tidak hanya pada saat itu saja ya, kayak dulu banyak sekali buka ini ya, kayak di desa-desa misalnya kayak dulu pasar pink dan lain-lain, tapi sifatnya hanya sementara. Jadi bagaimana caranya dengan mengelola ini menjadikan objek wisata itu tetap jalan sehingga nanti tetap mengalami keberlanjutan gitu, tidak hanya momen-momen tertentu. Nah itu untuk mempertahankannya yang susah. Nah sehingga perlu pengelolaan yang betul-betul. Jadi ada penerimaan lah. Kalau misalnya awal sudah dimodali tapi terus tidak ada pemasukan, bagaimana nanti untuk pemeliharaan ya, sehingga tempat wisata itu tetap menarik seperti itu. Nah, sehingga perlu pengelolaan yang baik. Nah, ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa praktik akuntansi di sebagian besar desa wisata di Indonesia masih tergolong sederhana. Misalnya, temuan penelitian di Desa Wisata Penting Sari Jogja menunjukkan bahwa proses pencatatan keuangan itu masih dilakukan secara manual menggunakan buku sederhana tanpa sistem akuntansi digital gitu, masih inilah ya konvensional. Kondisi ini seringkali menimbulkan kendala karena apa? Pelaporannya menjadi terlambat, terus kesulitan ketika memantau arus kas secara tepat. Kendati demikian, kita sebagai masyarakat tetap berupaya ya, terutama ketika kita sebagai pengelola keuangannya itu harus melakukan pencatatan keuangan secara manual, itu secara rinci, karena itu merupakan langkah awal yang positif untuk menuju tata kelola yang lebih transparan. Kemudian dengan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi sederhana, sistem akuntansi di desa wisata itu diharapkan nanti akan menjadi lebih berkembang sehingga akan tercipta efisiensi akuntabel ya dalam pengelolaan keuangan. Kemudian itu terkait dengan karakteristiknya. Kedua adalah prinsip akuntansi yang relevan. Ketika mengelola keuangan, baik lingkup manufaktur maupun ini kita bahasan di desa wisata, itu memerlukan penerapan prinsip akuntansi yang sesuai dengan karakter masyarakat, terus kegiatan ekonomi lokal, ya berbeda dari praktik akuntansi bisnis pada umumnya. Ya. Jadi akuntansi di desa wisata itu perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kebersamaan masyarakat sebagai landasan utama. Jadi di sana ada nilai-nilai tersebut. Kemudian karena bentuk usahanya berbasis masyarakat, community based tourist, jadi desa wisata itu tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan warga, menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Jadi walaupun mengeksplor wisatanya, tapi tetap memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungannya. Nah, oleh karena itu, sistem akuntansi yang diterapkan memang harus bersifat adaptif. Artinya, menyesuaikan dengan kapasitas sumber daya manusia, terus struktur kelembagaan, kemudian tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, beberapa prinsip utama yang perlu diterapkan agar sistem akuntansi desa wisata itu dapat berjalan efektif dan sejalan dengan konteks sosial masyarakat. Ini ada beberapa prinsip utama ya. Jadi ada pemahaman terkait prinsip utama akuntansi dan desa wisata. Prinsip akuntansi atau tata kelolanya ya sebenarnya hampir mirip ya dengan paku ya, jadi harus transparan, akuntabel, kemudian
ada tambahannya yaitu partisipasi, kemudian kemandirian dan kesesuaian standar lokal. Inilah yang menjadi prinsip utama akuntansi dalam desa wisata. Kalau transparan, kemudian akuntabel, kayak pengelolaan keuangan pada umumnya. Tambahannya yang beda adalah di sini ada partisipasi dan kemandirian, ya. Kemudian kesesuaian dengan standar lokal. Kalau untuk mengingat kembali, transparan berarti semua transaksi keuangan, baik yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, investasi maupun dana sosial, harus dicatat secara terbuka, ya, transparan, ya, terbuka, kemudian diketahui oleh seluruh anggota komunitas. Nah, tujuannya apa? Untuk membangun kepercayaan. Jadi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Jangan sampai terjadi fraud. Yang lainnya, prinsip akuntabilitas. Jadi setiap penggunaan dana wajib dipertanggungjawabkan oleh pengurus desa wisata melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang teratur. Pelaporan ini dilakukan secara periodik agar masyarakat dapat melakukan evaluasi dan memastikan dana yang digunakan sesuai dengan tujuan. Jadi terarah. Nah, yang beda tadi ada dua bidang, yaitu terkait dengan partisipasi. Jadi prinsip partisipasi adalah pemahamannya atau penjelasannya dalam konteks desa wisata bahwa warga desa diikut sertakan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, hingga pembagian hasil usaha. Terus keterlibatannya ini memperkuat rasa memiliki dan memastikan keputusan keuangan mencerminkan aspirasi bersama karena adanya partisipasi tersebut. Kemudian prinsip akuntansi yang lainnya itu kemandirian dan kesesuaian standar lokal. Nah, sistem akuntansi ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa karena banyak desa wisata yang masih menggunakan catatan sederhana kayak buku kas manual atau aplikasi dasar. Namun mereka semuanya tetap berupaya untuk menerapkan sistem akuntansi secara konsisten. Jadi di sini prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola keuangan desa wisata yang baik. Ya. Jadi nanti kalau Anda mau buat tema, ya, Good Financial Governance, ya, untuk desa wisata. Jadi di sini akuntansi tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi, tapi juga sebagai alat untuk memperkuat transparan, memperluas partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan bersama. Jadi dari sudut pembahasan kita adalah ada karakteristiknya, kemudian ada prinsip akuntansi yang relevan. Nah, kemudian pengelolaan ini juga punya tujuan. Ya. Tujuan akuntansi di desa wisata ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar alat pencatatan keuangan sebagaimana pada entitas bisnis konvensional. Jadi akuntansinya tidak hanya berfungsi untuk menghitung keuntungan atau kerugian, tapi juga instrumen penting dalam memperkuat tata kelola, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Sehingga dengan sistem akuntansi yang teratur, setiap aktivitas ekonomi seperti penyewaan homestay, jasa pemandu wisata, hingga penjualan produk lokal dapat dikelola secara transparan dan tertib. Nah, pencatatan yang baik ini akhirnya akan membantu masyarakat untuk memahami bahwa arus kas masuk dan keluar, serta memastikan bahwa penggunaan dana itu sudah sesuai dengan keputusan bersama. Jadi memang fungsi dari transparan akuntabilitasnya itu menjadi poin penting untuk tujuan dalam pengelolaan akuntansi desa wisata. Gitu. Sampai masalah dengan tujuan ya di sini penerapan akuntansi di desa wisata itu sebenarnya tujuan utamanya apa sih gitu kan?
Tadi yang pertama mewujudkan transparansi dan kepercayaan masyarakat, kemudian menegakkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Jadi kalau melalui laporan keuangan yang teratur, pengurus desa wisata itu nanti dapat mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas finansialnya kepada masyarakat maupun kepada para pemangku kepentingan eksternal. Yang lainnya tujuannya apa? Untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang dikelola itu untuk pengambilan keputusan, karena informasi keuangan yang tersusun rapi juga bisa menjadi dasar penting dalam perencanaan kegiatan, penyusunan anggaran, dan penentuan strategi pengembangan usaha desa wisata. Jadi kalau mau dijadikan judul skripsi bisa ini. Jadi pengaruh atau peran atau kontribusi informasi keuangan dalam perencanaan kegiatan, penyusunan anggaran, dan penentuan strategi pengembangan usaha wisata. Itu udah jadi tema yang bagus nih. Jadi kalau misalnya ada yang mau silakan. Kemudian tujuan yang lainnya adalah meningkatkan efisiensi dan kemandirian desa atau ekonomi desa. Jadi kalau misalnya pencatatannya akurat, itu desa wisata menjadi mengenali aktivitas ekonomi yang paling produktif. Jadi kelihatan kan mana yang aktivitas ekonomi mana sih yang menghasilkan lebih menonjol gitu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai acuan ya untuk pengembangan selanjutnya. Dalam rangka apa? Menciptakan kemandirian ekonomi serta memperkuat daya saing desa. Kemudian mungkin bisa dijadikan kalau mau tema ya, mungkin pengaruh peningkatan efisiensi dan kemandirian masyarakat desa ya dalam mengenali aktivitas ekonomi produktif. Itu juga jadi judul. Yang lainnya tujuannya adalah mengukur dampak sosial dan lingkungan. Jadi kalau di perusahaan besar kayak CSR gitu. Jadi pemahamannya seperti apa kok bisa mengukur dampak sosial dan lingkungan? Karena akuntansi desa wisata tidak hanya berorientasi pada aspek keuangan, tapi juga pada dampak sosial lingkungan. Ya, dampak sosial lingkungan. Nah, pendekatan ini sejalan dengan suatu konsep namanya triple bottom line accounting yang mengukur kinerja dari 3 dimensi, yaitu ekonomi sosial ya dan lingkungan. Ini kalau misalnya ada referensi ini untuk tema berarti bagus ini. Jadi pengaruh ukuran dampak sosial dan lingkungan dengan pendekatan konsep triple bottom line accounting. Nah, jadi judul juga ya. Jadi nanti informasinya Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin ya dari beberapa hal. Kemudian yang ketiga, struktur keuangan dan sumber dana desa wisata. Nah, pendapatan dana desa wisata itu kan sumber dari berbagai kegiatan, baik yang bersifat langsung seperti jasa wisata maupun yang tidak langsung seperti hibah, kerjasama dan iuran komunitas. Nah, itu berbagai sumber dari pendapatan desa wisata. Hal yang lain adalah yang perlu digarisbawahi bahwa sistem akuntansi yang sederhana, terus terstruktur dan membantu desa wisata itu bisa mencapai kemandirian ekonomi dan berkelanjutan yang jangka panjang sifatnya. Ya. Jadi sumber pendapatan desa wisata itu kan nanti menjadi unsur utama untuk mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi di desa wisata. Sumber pendapatan umumnya itu dari beberapa kegiatan yang paling utama adalah
pendapatan langsung dari wisatawan, ya, sumber pendapatannya. Kemudian penjualan produk lokal, kemudian dana hibah dari program pemerintah maupun pengabdian masyarakat itu. Jadi ada banyak sumber untuk pendapatan dari desa wisata, itu antara lain ya. Kemudian komunitas iuran, ya, iuran komunitas atau koperasi wisata itu juga bisa. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, Bu. beberapa hal ya, nanti jenengan simpulkan apa yang saya sampaikan ya. Jadi nanti tak suruh ini juga apa yang saya sampaikan hari ini Anda simpulkan. Oke. Kemudian itu dari jenis pendapatannya. Sekarang jenis pengeluarannya. Kalau ada persamaan dasar akuntansi ya ada siang, ada malam, ada pendapatan, ada pengeluaran. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini ada beberapa jenis pengeluaran untuk desa wisata, ya. Itu dari jenis pengeluaran itu ada operasi harian, investasi, pengembangan, biaya sosial dan konversi. Baik, ini ada beberapa jenis pengeluaran desa wisata, saya ulangi ya. Itu kalau jenis pengeluarannya itu ada operasional harian, terus investasi pengembangan, kemudian biaya sosial dan konversi, serta cadangan dana. Untuk yang operasional harian itu misalnya kayak biaya listrik, air, kebersihan, gaji pemandu wisata, perawatan fasilitas, kemudian juga pengadaan perlengkapan higiene. Kalau untuk pengeluaran yang terkait dengan investasi atau pengembangan itu digunakan untuk membangun atau perbaikan infrastruktur seperti homestay, akses jalan, fasilitas parkir, serta sarana dan pendukung wisata lainnya. Kalau untuk jenis pengeluaran biaya sosial dan konversi itu diperuntukkan bagi kegiatan pelestarian budaya lokal, perlindungan lingkungan, serta program sosial. Terus kayak studi tentang green accounting ya, yang menekankan pentingnya pencatatan biaya lingkungan sebagai indikator keberlanjutan. Jadi ini tema baru, green accounting dalam pencatatan biaya lingkungan sebagai indikator keberlanjutan desa wisata, itu juga bisa jadi judul. Yang lanjutnya adalah jenis pengeluaran cadangan dana. Jadi yang dana yang disisihkan untuk menghadapi situasi darurat. Jadi misal pengembangan jangka panjang, desa wisata, dan kayak semacam untuk protek nih, seperti kalau ada bencana alam, terus nanti harus ada renovasi fasilitas yang utama seperti itu. Jadi perlu cadangan dana. Ternyata harus ada yang di save, gitu. Ada saving lah. Kemudian selain dengan jenis pengeluaran pendapatan, yang lainnya adalah desain sistem akuntansi dalam desa wisata. Nah, desainnya itu pada dasarnya sistem akuntansi bagi desa wisata itu perlu dibangun dengan struktur yang sederhana, namun tetap mencerminkan aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam komunitas. Nah, untuk penyusunan akun ini dikelompokkan dalam 5 kelompok besar yang terdiri dari
aset ya yang mencerminkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan wisata, mulai dari kas untuk kebutuhan operasional harian, peralatan wisata yang mendukung pelayanan, hingga bangunan dan tanah yang menjadi bagian infrastruktur desa. Yang kedua adalah kewajiban. Jadi mencatat beragam bentuk utang termasuk kewajiban pembayaran kepada pemasok ataupun lembaga keuangan yang memberikan pinjaman bagi pengembangan desa wisata. Itu baru dua nih. Tadi ada beberapa akun dalam 5 kelompok besar. Nah, selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan modal, karena modal itu menjadi cerminan kekayaan bersih desa wisata yang bersumber dari setoran awal anggota ataupun iuran komunitas ataupun saldo sisa usaha dari periode sebelumnya. Kemudian pendapatan, nah ini mencakup berbagai pemasukan usaha kayak tiket masuk, pendapatan homestay, penjualan makanan, minuman, jasa parkir, ataupun penjualan souvenir khas desa. Kemudian satu kelompok lagi yang akun yang termasuk besar ya, yaitu beban yang menampung seluruh pengeluaran operasional termasuk honor pemandu lokal, biaya listrik, pemeliharaan fasilitas wisata hingga kebutuhan untuk promosi. Nah, kalau kita misalnya menyusun draft account dari 5 kelompok ini, desa wisata ini memiliki fondasi akuntansi yang tertata sehingga mempermudah untuk memahami ya ketika ada kebutuhan apapun sudah ada datanya sehingga nanti ujungnya akan bisa dikembangkan ya dalam perencanaan untuk anggaran, pengeluaran ataupun penataan pengelolaan keuangan ya sehingga bisa memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, jadi nggak ada penyelewengan anggaran seperti itu. Nah, kemudian ketika merencana keuangan sederhana untuk desa wisata itu kita seperti biasa ya kayak mengantar akuntansi, jadi ada buku kas, terus ada jurnal umum, ya masih ingat nih. Kemudian ada laporan keuangan sederhana desa wisata. Laporan keuangannya ini ada laporan rugi laba, neraca, kemudian laporan arus kas. Jadi kemarin ada yang menanyakan, Bu, untuk membuat laporan keuangan desa wisata itu seperti apa? Yaitu laporan keuangannya berarti nanti menyiapkan mulai dari pencatatan keuangan sederhana untuk desa wisata ya, kayak buku kas, terus jurnalnya, kemudian juga ada laporan keuangan yang sederhana, ini sederhana nih di garis bawah jadi nggak susah. Jadi laporan keuangan yang sederhana itu apa saja? Ada laporan rugi laba, neraca, arus kas, tuh ya. Nah, untuk kegiatan laporan ini juga bukan hanya berfungsi sebagai alat evaluasi internal, tapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah desa. Laporannya tersusun rapi, mudah dipahami, sehingga akan memperkuat kepercayaan publik serta memudahkan desa wisata untuk memperoleh dukungan pendapatan dan kemitraan di masa mendatang. Kalau misalnya dari laporan keuangannya itu kan nanti kita tercermin ya, ini selama ini pengelolaannya gimana tuh, punya hasil enggak ya, ketika ada labanya otomatis nanti akan bisa mengembangkan diri ya, yaitu dengan menjalin kemitraannya bisa dengan pihak swasta, pemerintah daerah ataupun perorangan ya ataupun apa yang sekiranya nanti bisa menunjang kegiatan desa wisata tersebut. Karena mungkin kalau pengelolaannya mandiri itu pengembangannya mungkin agak lambat ya. Tapi kalau memang ramai dan memang betul-betul sumber dayanya di situ mampu untuk mengelola, saya kira tanpa bermitra dengan pihak luar mungkin bisa gitu. Tapi memang wisata itu pengelolaannya ya di lapangan itu nggak gampang ya, karena ya itu menyangkut masyarakat ya, sosial, lingkungan dan budaya.
Jadi kalau misalnya dari pihak intern desa itu sendiri itu punya potensi dikembangkan, kemudian dari SDM-nya juga ya sudah punya uh, pengalaman, terus fasilitas yang memadai, saya kira bagus ya. Kayak di daerah Solo itu kan banyak ya yang sebenarnya desanya itu memberikan pengelolaan ya dengan memanfaatkan sumber air. Jadi di sana sumber air ada yang pernah dengar kan mungkin teman-teman mahasiswa yang bisa foto di dalam air kayak gitu. Itu desa mana ya? Dulu Bu Sri itu pernah mengadakan kayak semacam kegiatan pengembangan desa wisata ya di Sukatan gitu. Itu kan ada sumber airnya juga ya. Kemudian yang menjadi permasalahan di sana itu untuk aksesnya ke sana karena kan desanya pegunungan. Sebenarnya bukan halangan ya karena di sana itu kan sejuk juga. Kalau daerah Solo malahan panas gitu. Ya, Solo mau Klaten ya, lupa itu. Nanti ada beberapa itu. Nanti saya kasihkan PPT-nya. Kemudian jenengan nanti saya kasih tugas dari PPT yang saya kirimkan tersebut. Nanti jenengan memberikan suatu pemahaman, kesimpulan terkait dengan pengelolaannya. Ya, saya tidak akan membatasi gimana-gimananya. Saya pinginnya jenengan versi jenengan sendiri. Ya. Nah ini untuk terkait pengelolaan keuangannya juga nanti kayak kemarin ada yang nanya gitu Pak saya gimana sih untuk laporan keuangan desa wisatanya gitu ya misal nih sebagai contoh lah gitu. Nanti kayak contoh untuk buku kas harian misalnya nanti itu kan buku kas itu kan gabungan kas masuk dan kas keluar itu ada tanggal ada urean kemudian kas masuk kas keluar kemudian nanti ada saldo. Nah terus untuk yang jurnal umum itu ada tanggal keterangan sekian nomor referensi debit kredit itu jadi masih sederhana kok. Kemudian untuk laporan laba rugi itu ada pendapatan kemudian beban. Nah, untuk pendapatan itu dari tiket wisata, dari pendapatan makanan, homestay, ya, parkir misalnya. Kemudian mungkin ada yang ini mengelola untuk MCK itu ya. Kayak kamar mandi itu juga. Itu kan bisa. Kemudian terkait dengan beban ya, bahan makan, terus gaji pemandu, listrik, air gitu. Kalau yang ngerasanya ya nanti di kolom aset ya itu misalnya ada kas peralatan wisata bangunan saung wisata misalnya kemudian kalau untuk kewajiban ada utang usaha misalnya kemudian saldo awal laba bersih ya. Nah untuk yang laporan arus kas nanti ada kas arus kas masuk arus kas keluar kemudian ada saldo akhir. Nah nanti untuk contoh nanti bolehlah nanti kalau ada yang membutuhkan Gus dikirim contohnya untuk laporannya seperti apa yang sederhana. Kemudian nanti untuk mekanisme pengelolaan kelembagaan desa wisata ini karena kelembagaan ya itu menjadi pilar penting dalam memastikan tata kelola keuangan desa wisata supaya berjalan dengan terarah, adil dan berdaya guna. Umumnya pengelolaan dasar untuk desa wisata ini dilakukan melalui beberapa bentuk lembaga. Ya, nanti ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang berperan sebagai lembaga resmi yang mengelola seluruh kegiatan ekonomi desa, termasuk usaha pariwisata. Nah, BUMDes ini memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan secara periodik dan dapat diaudit secara internal maupun eksternal. Kemudian Pokdarwis ya adalah kelompok sadar wisata. Nah, lembaga ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian nilai budaya. Pengelolaan keuangannya itu bersifat partisipatif dengan sistem pencatatan sederhana namun terbuka bagi seluruh anggota komunitas. Kemudian
Selanjutnya, koperasi wisata lokal. Ini dikelola oleh anggota masyarakat. Ya. Koperasi desa wisata itu berfungsi sebagai sarana pengelolaan aset, tabungan, dan usaha secara kolektif. Sistem koperasinya mendorong pemerataan manfaat ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Nah, kelembagaan yang terstruktur dengan baik ini memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih akurat dan profesional. Dengan demikian, desa wisata ini akan dapat diperkuat posisi tawar dalam kemitraan dengan pemerintah ataupun lembaga pendidikan maupun sektor swasta. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi ini punya peranan penting dalam membantu desa wisata, ya, mengatur kegiatan keuangannya secara teratur, terbuka, kemudian mencatat yang sistematis dari buku kas, jurnal umum, laporan keuangan, ya, komunitas sehingga dapat melihat keluar masuknya dana dengan jelas dan yang paling intinya adalah untuk mengambil keputusan yang paling tepat sasaran. Nah, ini kaitannya sama daftar akun, itu tentunya disesuaikan dengan kebutuhan operasional desa wisata. Setiap transaksi itu dapat dicatat dengan mudah dan dipahami, itu paling poin penting itu. Kemudian pengelolaan keuangan yang terstruktur tidak hanya meningkatkan kepercayaan warga, tapi juga mencegah terjadinya konflik, ya, yang memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara merata. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau ada, ini saya berikan beberapa literasi akuntansi ya, dalam sektor wisata. Jadi komponen dari literasi akuntansi itu adalah dalam sektor pariwisata ini kan mencakup beberapa komponen nih yang penting yang harus dikuasai oleh pelaku usaha, baik itu skala kecil seperti UMKM ataupun skala besar seperti hotel, restoran, dan biro perjalanan. Nah, pemahaman dasar laporan keuangannya itu merupakan output utama dari proses akuntansi. Nah, pemahaman dasar mengenai laporan keuangan itu mencakup apa saja. Yang pertama adalah laporan rugi laba, itu untuk mengetahui profitabilitas usaha. Kemudian neraca atau laporan posisi keuangan untuk memantau aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian laporan arus kas itu untuk menilai likuiditas. Terus yang keempat, laporan perubahan ekuitas untuk mengetahui perkembangan modal pemilik. Nah, untuk pengetahuan pencatatan transaksi di industri pariwisata ini bersifat padat dan beragam, ya. Kayak misalnya pemesanan atau booking, ya, dan uang muka atau DP, kemudian komisi online travel agent misalnya atau UTA, kemudian pengembalian dana dan penjadwalan ulang, konsumsi, ya, food and beverage, terus pemakaian fasilitas hotel, penjualan paket wisata atau bundling. Jadi pengetahuan catatan transaksi ini meliputi kemampuan yang mengidentifikasi akun yang tepat, terus menerapkan prinsip akuntansi accrual basis, serta menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus sesuai dengan standar akuntansi. Karena kesalahan pencatatan ini akan menyebabkan laporan keuangan tidak akurat dan berdampak pada pengambilan keputusan yang keliru. Oleh karenanya, pengetahuan terkait dengan pencatatan transaksi harus dikuasai. Kemudian, selain itu adalah kemampuan analisis biaya dan pendapatan. Ini sangat penting karena dalam industri pariwisata memiliki struktur biaya yang kompleks, ya. Jadi beberapa analisis yang umum dilakukan antara lain dalam sektor wisata adalah untuk biaya dan kaitannya biaya sama pendapatan, yaitu analisis food cost and beverage cost pada restoran atau hotel, kemudian analisis biaya operasional untuk housekeeping dan laundry, kemudian analisis biaya transport dan biro perjalanan, kemudian analisis pendapatan musiman dan identifikasi segmen pelanggan yang paling menguntungkan. Nah, kaitannya sama
perpajakan dan regulasi di usaha pariwisata juga harus dipahami. Ketentuan perpajakannya seperti apa, yaitu pajak barang dan jasa tertentu, kemudian pajak penghasilan PPh 21 yang berkaitan dengan tenaga kerja, terus PPh pasal 23 berkaitan dengan jasa tertentu, kemudian pajak pertambahan nilai PPN bagi pengusaha kena pajak PKP. Yang lainnya adalah literasi terkait teknologi akuntansi. Ini merupakan pemahaman berkaitan dengan perangkat lunak dan aplikasi digital. Jadi perkembangan digital ini kan mendorong penggunaan berbagai sistem akuntansi dalam industri wisata. Nah, antara lain POS sistem untuk transaksi, food and beverage, kemudian property management system atau PMS untuk hotel, kemudian software akuntansi untuk Accurate, Mayop, iRep, dan SAP, kemudian sistem pemesanan daring yang terintegrasi dengan akuntansi, kemudian aplikasi pembayaran digital misalnya dengan kris, terus dompet elektronik atau e-wallet gitu ya. Jadi literasi teknologi akuntansinya lingkupnya seperti ini. Jadi kalau misalnya jenengan mau mengangkat tema ya untuk kepentingan artikel ataupun tugas akhir, mungkin Anda bisa memberikan kayak tema pengaruh tingkat literasi teknologi akuntansi dalam mendorong keberlanjutan usaha wisata. Nah, nanti yang di-up itu ada beberapa literasi teknologi yang seperti saya sampaikan tadi ada 5 hal ya. Jadi ini juga bisa diangkat ya. Ternyata karya-karya itu banyak. Oke. Paling tidak membuka literasi jenengan lah. Ya. Kemudian kaitannya sama literasi, ini ada beberapa perbedaan antara literasi akuntansi dan literasi keuangan. Meskipun sering dipertukarkan, ya, tapi literasi akuntansi dan literasi keuangan itu memiliki perbedaan yang mendasar. Nah, yang pertama itu fokus pengelolaan informasi. Jadi, literasi akuntansi itu berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan secara sistematis sesuai standar akuntansi. Terus kalau yang literasi keuangan itu lebih menekankan pada pengelolaan dana investasi, pembiayaan, dan pengambilan keputusan keuangan. Tuh. Kemudian ya hal yang lain yang kadang-kadang itu dipertukarkan ya, jadi tukar-tukaran gitu, tapi padahal itu mendasar sebenarnya yaitu output informasi. Kalau literasi akuntansi itu menghasilkan laporan keuangan sebagai dasar evaluasi kinerja. Kalau literasi keuangan itu membantu mengelola aset, utang, investasi, dan anggaran. Kalau dilihat dari tujuan utama, literasi akuntansi itu bertujuan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diaudit. Tapi kalau literasi keuangan, tujuannya adalah menghasilkan keputusan pengelolaan keuangan yang optimal. Kemudian, untuk peran usaha dalam khususnya wisata ya, itu kalau literasi akuntansi itu diperlukan dalam pencatatan transaksi hotel, restoran, dan biro perjalanan. Kalau literasi keuangan itu diperlukan dalam penentuan strategi pembiayaan seperti renovasi hotel dan ekspansi usaha wisata. Jadi kedua bentuk literasi itu saling melengkapi dan sama-sama memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan serta keberlanjutan usaha wisata. Kalau boleh disampaikan juga ini ya, karakteristik transaksi ya dalam sektor pariwisata ada beberapa perbedaan ya transaksi sektor pariwisata dengan sektor umum. Jadi kalau dilihat dari model bisnis pariwisata, industri pariwisata itu mencakup berbagai jenis usaha yang berfungsi untuk menyediakan layanan, pengalaman, serta fasilitas bagi wisatawan. Nah, beberapa model bisnis utama dalam sektor pariwisata itu meliputi hotel, restoran, homestay, terus agen perjalanan atau travel agent. Terus yang lainnya adalah destinasi wisata. Ini meliputi taman rekreasi, objek wisata alam, museum, ya, pusat budaya. Nah, sumbernya pendapatannya dari mana? Dari tiket masuk, terus paket edukasi, sewa fasilitas, kemudian juga penjualan cendera mata.
atau merchandise. Untuk pola transaksi yang khas dalam sektor pariwisata, beberapa transaksi ya, misalnya kayak pemesanan, pembayaran uang di muka, komisi agen, terus refund dan cancellation, jadi kayak di cancel gitu, ataupun juga kadang-kadang ada biaya cancel fee gitu kan, jadi perlu transaksi. Nah, kemudian kalau untuk pengakuan pendapatan itu serta kewajiban itu, misalnya pendapatan berbasis musim ya. Industri pariwisata itu kan sangat dipengaruhi oleh musim ya, kayak liburan sekolah, hari Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, musim liburan internasional. Nah, ini akibatnya pendapatannya itu kan bisa bersifat fluktuatif dan tidak merata, sehingga analisis kinerja keuangan harus dipertimbangkan ya, karena polanya musiman. Terus kalau pengakuan pendapatan berkaitan dengan paket wisata ya, jadi penggabungan beberapa layanan dalam satu paket itu seperti kayak akomodasi, transportasi, tiket wisata, konsumsi, dan pemandu wisata. Ini penentuan harga paketnya mempengaruhi pengakuan pendapatan di tiap layanan, lokasi biayanya, kemudian juga penghitungan margin keuntungannya. Yang lainnya terkait dengan beban pokok jasa. Biaya layanan dalam pariwisata itu kan ada bahan makanan, perlengkapan housekeeping, kemudian transportasi, gaji staf dan layanan, kayak misalnya koki, resepsionis, pemandu wisata itu kan termasuk gaji staf layanannya. Nah, ini membuat kita harus memahami ya pengakuan pendapatan dan kewajibannya. Kemudian kalau misalnya kita ingin memetakan ya perbedaan transaksi pariwisata dan sektor umum, misal kalau dari aspek sifat produk ya, kemudian kalau dari sektor pariwisata itu kan ada jasa dan pengalaman, sektor umum barang dan fisik. Kalau untuk aspek proses transaksi, untuk sektor pariwisata itu banyak melalui booking dan DP. Tapi kalau sektor umum itu kan biasanya transaksinya langsung ya, ada uang, ada barang. Kemudian kalau untuk aspek variasi harga, kalau sektor pariwisata itu dipengaruhi oleh musim dan promo, kalau sektor umum itu harga relatif stabil. Kalau dari aspek pendapatan, itu sektor pariwisata biasanya musiman, fluktuatif, tapi kalau sektor umum itu lebih konsisten. Kalau untuk aspek refund dan cancellation, kayak di cancel atau dipesan kembali, itu pariwisata itu biasanya umum dan sering terjadi, tapi kalau untuk sektor umum itu jarang. Kalau untuk yang berkaitan dengan biaya layanan, sektor pariwisata itu berkaitan dengan housekeeping, transportur, bahan makanan. Tapi kalau untuk sektor umum adalah bahan baku, produksi dan barang. Itu ada beberapa hal ya yang sudah disampaikan. Kemudian kalau ada yang memberikan masukan atau pendapat, ada apa enggak? Jadi banyak sekali sih kalau untuk berkaitan dengan pariwisata ya. Jadi nanti juga ada pelaporan ESG pada industri pariwisata. Nah, ESG itu environmental, social, governance. Ini merupakan kayak kerangka kerja untuk menilai keberlanjutan dari kinerja pariwisatanya. Jadi nanti juga dikenalkan dengan akuntansi hijau untuk hotel dan destinasi wisata. Kemudian juga ada beberapa studi kasus singkat ya, literasi untuk akuntansi wisata. Ada yang ingin disampaikan? Atau ingin ditanyakan? Belum dulu. Oke, kalau belum, mungkin ngasih tugas nggak apa-apa ya. Tugasnya adalah banyak sih kaitannya dengan wisata, tapi nanti bundesnya nggak kena. Jadi tugasnya adalah mesti minta tolong tuh Anda coba buat
terkait dengan akuntansi untuk desa wisata dan pengelolaan keuangan komunitas berbasis wisata nanti dikumpulkan di SIMA ya, boleh tulis tangan, boleh ketik, monggo. Gusti tidak akan membatasi, paling tidak hari ini ketika Gusti menyampaikan ada sesuatu lah informasi yang bisa Anda peroleh seperti itu. Jadi diingat ya, temanya akuntansi untuk desa wisata dan pengelolaan keuangan komunitas berbasis wisata. Jangan bikin kayak resum lah, monggo. Mau modelnya yang gimana? Tulis tangan atau apa? Oke, nanti dikirim. Waktunya nanti sampai jam 12 malam nggak apa-apa. Tinggal dikirim aja. Tanda saya absen ya. Akuntansi 1. Ini yang ikut tadi sekitar 25 apa ya? Sudah 30. Sukmawati Hadir, Bu. ya, nanti nggak usah bingung, paling tidak informasi ini diberikan jangan jadi apa ya, membuka wawasan lah. Ternyata untuk riset akuntansi itu banyak gitu. Tanggal 18 sekarang itu 9 ya, 19 ya. Oke. Fitria Hadir, Bu. kemudian Nikmatul Hadir, Bu. Iva Raya Hadir, Bu. kita Hadir, nggak Bu. ada. Hadir. Arum Hadir. Hanum Hadir, Bu. Iva Hadir, Bu. Puspa Hadir, Bu. Lili Hadir, Bu. Nasma Hadir, Bu. Dewi Hadir. Rina Hadir, Bu. Rofiana Hadir, Bu. Sofia Hadir, Bu. Usma Hadir, Bu. Yuni Hadir, Bu. Adinda Hadir. Dea Hadir, Bu. Sa hadir Bu Arda Hadir, Bu. Alvita maaf Hadir, Bu. Alia Hadir, Bu. Nurjana Hadir, Bu. Lailatul Munawarroh Hadir, Bu. Ridul Rahmatullah Hadir, Bu. Dina Hadir, Bu. Suci ada? Suci Hadir, Bu. Nur Arini Hadir, Bu. Maulida Hadir, Bu. Asrilia Liana Herawati. Hadir, Bu. Oke, terima kasih atas keikutsertaannya. Minta tolong ya, nanti Anda buat tugas kirim di SIMA. Oke. Temanya wisata, akuntansi untuk desa wisata dan pengelolaan keuangan komunitas berbasis wisata. Nanti tak kirim untuk contoh laporan keuangannya. Oke, habis ini tak fotoin di grup. Kemudian Anda tetap semangat karena semester 6 sudah rampung. Jadi jenengan ya kita saling menyemangati. Gusti juga sih. Semester 6 kan? Jenengan semester 6 kan ya sekarang ya? Iya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu, Sri Busri juga semester 6. Kita sama-sama jadi mahasiswa. Saling menyemangati ya.
Ya Bu, Pokoknya semangat ya Bu. oh. Kemarin juga sempat ngedown, sama lah kayak kamu namanya mahasiswa. Pokoknya tetap semangat, apapun dihadapi terus. Dan lulus, Busi juga doakan lulus, kamu juga tak doakan cepat lulus ya. Yang penting ikuti prosedurnya, tinggal bikin karya. Nanti kalau ada apa misalnya bingung terkait dengan tema yang syaratnya seperti ini jalani aja. Di univ yang lain itu sudah dari dulu kalau pengen skripsi harus ada karya gitu ya. Jadi nggak usah yang gimana-gimana, jalani aja. Nanti misalnya bingung ya nemoni prodi ini, minta waktu untuk diskusi. Nek pas sama saya pas perkuliahan tanya-tanya juga nggak apa-apa. Saling menyemangati. Pokoknya semester 6 ini spesial karena kayak Bu Sri lagi kuliah juga ya. Udah kayak gitu aja sih, semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Silahkan nanti kirim kalau bingung, share di grup ya. Japinya di grup ora anu, kalau person itu nanti temen yang lain kadang bingung, ya takon meneh gitu. Mending di grup aja supaya informasinya lebih manfaat untuk para semua jamaah ya. Kita tutup kuliah hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, bersuwun, izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu Sri. Terima kasih Bu. Ya, selalu.